Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100 warnanya sebenarnya 1.500. Saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Karena Ya, saya mendengar dari ya, media itu kan begitu ya, ramai. ya, terus, Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. ya, Sudah saya akan mencoba cari tahu. saksi di mana? Saksi di mana? Di sini. Ya, terus mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya 2, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan informasi. Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Belum lama. Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Sepintas saya dari TV mati, Pak. Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja iya, tidak itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap,
ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun, saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya, 99,9% itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi Majelis Hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Prof. Dr. Tifa Salpadila dihentikan, karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih
baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah dikejar karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga nggak ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Halo Sobat Politik, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Fakta Politik, tempat kita membahas isu-isu terpanas, paling mendalam dan berbasis fakta di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat serius dan mengejutkan hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan like jika Anda setuju konten ini penting untuk diketahui publik, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru setiap hari. Sobat Politik, hari ini kita akan mengupas tuntas satu peristiwa yang mengguncang dunia, hukum dan politik Indonesia. Ketika ijazah Jokowi terbukti menunjukkan kesalahan dalam sidang uji materi, majelis hakim bahkan menyatakan dengan tegas dan marah, sementara pihak terkait terlihat tak berdaya. Apa sebenarnya teman-teman yang terjadi di ruang sidang? Mari kita simak penjelasan secara lengkap. Sobat Politik, kasus keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah mantan Presiden Joko Widodo memang sudah lama menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Namun, apa yang terjadi dalam sidang uji materi atau judicial review yang digelar baru-baru ini di luar dugaan banyak pihak. Dalam proses persidangan tersebut, saat dokumen-dokumen terkait ijazah pemeriksaan satu persatu terungkap berbagai keganjalan yang mencolok, mulai dari cara legalisir yang tidak sah sesuai aturan seperti penggunaan tinta merah pada stempel legalisir hingga ketiadaan tanggal yang wajib. Dan menurut peraturan Menteri Pendidikan, hal ini tentu memicu pertanyaan besar, bagaimana bisa dokumen resmi yang menjadi syarat utama percalonan kepala negara memiliki kelalaian sedemikian rupa.
Sikap tegas bahkan amarah dari Ketua Majelis Hakim pun tak terelakkan saat mendengar penjelasan dari pihak terkait. Hakim menegaskan dengan lantang untuk pejabat publik, dokumen seperti ijazah bukan lagi informasi pribadi yang bisa dirahasiakan semaunya, melainkan milik publik yang harus terbukti kebenarannya, teman-teman. Hakim menegur keras supaya pembelaan yang dianggap memutarbalikkan aturan hukum membuat suasana sidang menjadi sangat tegang. Ya, teman-teman, di saat yang sama pihak juga yang membela keabsahan dokumen tersebut tampak kesulitan memberi jawaban yang memuaskan, terlihat bingung dan seolah tak berdaya menghadapi pertanyaan tajam majelis hakim serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan tadi. Hingga kini berbagai jalur hukum masih terus bertempur. Ada yang mengajukan gugatan baru, ada yang mengajukan banding atas putusan yang sudah dikeluarkan, dan pihak kepolisian pun dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut penyelidikan atau status P21 perkara ini akhir Mei 2026 kemarin. Ya, soal politik semua posisi UGM berbagai perguruan tinggi penerbit ijazah juga menjadi sorotan tersendiri dalam proses hukum ini. Ya, teman-teman semua, momen penting bagi demokrasi kita, pejabat publik siapapun dia harus bertanggung jawab dokumen dan riwayat hidupnya secara jujur dan terbuka. Kebenaran harus tetap berdiri tegak meski berat untuk diungkap. Nah, itulah rangkaian fakta dan perkembangan terbaru dari sidang yang memanas ini. Bagaimana menurut pendapat dan bagaimana pandangan dari warga negara? Apakah Anda percaya ada kelalaian yang sengaja atau hanya kesalahan administrasi semata? Bagaimana sikap kita harusnya menyikapi kasus besar ini? Silakan tulis pandangan, pendapat, atau pernyataan Anda secara jujur dan santun di kolom komentar di bawah. Saya akan membacakan juga teman-teman bagaimana komentar-komentar teman-teman kita di sana. Ya, sobat politik semua, kita melihat di video kali ini ada banyak tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan argumennya, dan mari kita saksikan bersama di channel ini. Sobat politik semua, Mbah Kakung di sini yang memberikan komentar yang luar biasa. Termustahil ditangkap selama Kapolri masih termul. Didik Kujang, kebenaran pasti akan datang. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Iman Syarifi juga berkomentar, sobat politik semua, di sini alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ibrahim Mibra berkomentar, pokoknya seluruh konco-konconya harus diadili. Syafaridun memberikan juga komentar, mantap Pak Hakim, yang jujur ini pasti orangnya punya iman yang kuat. Suhadi Suharmoto berkomentar, kalau ada ijazah nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Fadeli berkomentar, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termul-termulnya juga dijebloskan ke dalam penjara. Tono Sope berkomentar, kepolisian Kapolda harus transparan karena sikit nggak lama tumbang. Sobat politik, Tuan Ayung berkomentar, licik-licik ya harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu, sudah kalau dia jujur. Tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Daskazi berkomentar, hati-hati hanya pengalihan isu. Korupsi harus diusut terutama waktu Covid. Yani Suryani berkomentar, aneh ya ada kasus ijazah sampai berbelit-belit seperti itu, aneh tapi nyata. Teteng Khasibudianto berkomentar, masukkan ke penjara semua karena sudah melindungi kejahatan. Sobat politik Nana Mudin berkomentar, Allahu Akbar, kebenaran terbukti pada akhirnya atas kuasa Allah. Kita lanjutkan sobat politik semua. Fitri Fit berkomentar, kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Sobat politik Asma berkomentar juga di sini, ayo Bang Hotman tegakkan keadilan, bereskan ijazah Jokowi. Supoyo berkomentar juga, sobat politik terlalu banyak pengkhianat di negeri ini yang membuat kasus ini berlarut-larut. Sobat politik semua, kita lanjutkan. Syarif memberikan komentarnya. Di sini dia berkomentar, teman-teman, bacot doang ijazah mau dikeluarin di persidangan, bohong itu sudah ketahuan tidak punya ijazah. Kita lanjutkan sobat politik. Runo berkomentar di sini, waduh,
paling banyak keluarga Jokowi itu di penjara bawah tanah, jangan dikasih HP. Siapa sobat politik semua, kita lanjut di sini. Roes di Harjo berkomentar, ya harus berjuang terus sampai tuntas biar tidak berlarut-larut, biar ketahuan siapa yang sebenarnya bohong. Ya, sobat politik Mentawardi berkomentar, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima kasih, terima. Juga keturunan kena dampaknya, bagus hakimnya teguh. Sobat politik Yusuf berkomentar juga, Dajjal mana punya ijazah, Kapolrinya ternaknya Dajjal. Gagak bakal kelar-kelar kasus ijazah palsu. Teti Soe berkomentar, teman-teman, alhamdulillah masih ada hakim yang jujur. Insya Allah hidupnya penuh keberkahan. Ya, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian sobat politik melihat komentar-komentar dari netizen dan juga isu polemik dari dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dihadirkan di persidangan hari ini? Sobat politik, jangan lupa berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, sobat politik, demikian saja untuk cuplikan video yang kita hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya tak kalah menarik dari Fakta Politik. Salam demokrasi.